sama rendah, berdiri sama tinggi. Tapi karena keterbatasan fisik saya belum bisa duduk di bawah, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan sampai ada yang merasa agak terrendahkan, tersinggung, apa itu tentang penceramah mintanya di tempat yang tinggi. Kemudian terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada yang mengundang, walaupun undangan ini termasuk mendadak dan boleh juga dikatakan tidak ada rotan akal pun jadi, tapi mudah-mudahan nanti akalnya itu mempunyai nilai yang lebih dari rotan. Kemudian terima kasih kepada pengurus masjid, terutama dalam hal ini PHBI-nya, yang juga berkenan untuk mengundang, memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Isra Mi'raj dan yang berkaitan dengan situasi saat ini. Kemudian terima kasih kepada Bapak Kepala Desa beserta aparatnya yang berkenan hadir pada hari ini hari kerja. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal baik. Allahumma. Juga kepada ibu-ibu yang membacakan harfiah, karena tidak sekedar melakukan ataupun membaca harfi, tapi juga diiringi dengan musik yang ini melengkapi acara kita pada siang hari ini. Saya sebut melengkapi karena pada acara ini pertama itu adalah adanya ilmu, terutama ilmu agama. Yang kedua adanya bacaan sholawat bersama. Dan yang ketiga adanya musik tari. Karena ada orang mengatakan dengan agama hidup kita menjadi terarah, dengan ilmu hidup kita menjadi mudah, dan dengan seni dalam hal ini harfiah hidup kita menjadi indah. Perkenankan saya menjelaskan ini terlebih dahulu sebelum yang lain. Dengan ilmu hidup kita menjadi mudah. Ilmu apapun, termasuk ilmu agama. Kalau kita mempunyai ilmu agama, mencari pahala itu begitu mudahnya. Hadir di sini masing-masing mungkin pahalanya berbeda, tergantung niat juga. Kalau niat dari rumah untuk memperingati Maulid Isra Mi'raj, jelas itu sudah ada pahalanya. Kemudian setelah duduk di sini berniat i'tikaf, itu juga ada pahalanya. Mungkin ada yang belum berniat i'tikaf, supaya sama-sama dapat pahala. Ayo kita sama-sama membaca niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf di hadzal masjid
lillahi ta'ala. Alhamdulillah sudah berniatnya kita semua, yang berarti kalaupun di antara ibu karena tadi kecapean kemudian terkantuk-kantuk tetap dapat pahala karena sedang etika. Kalaupun mungkin di antara bapak ada yang punya penting keperluan yang mumpung lagi ketemu di sini ada di sampingnya kemudian ngomong sendiri tetap berpahala karena di sini sedang alhamdulillah. Ada lagi yang kemudian bisa mendatangkan pahala. Ketika nanti kemudian saya sampaikan sesuatu yang membuat ibu dan bapak tersenyum, itu juga pahala. Yang ini tidak harus di sini, kapanpun itu bisa dilakukan. Ibu di rumah misalnya sering-seringlah memuji sang suami. Suamiku ganteng, suamiku yang rajin, suamiku yang sayang dan sebagainya, sehingga membuat suami senyum, itu juga akan berpahala. Bahkan ini merupakan aktivitas yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah sururun tudhilu ala qalbil mu'min." Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan, kegembiraan yang engkau masukkan dalam hati seorang mukmin. Nah, ibu memberikan kebahagiaan kepada suami itu merupakan amal yang paling dicintai oleh, dan sebaliknya bapak juga begitu. Jangan hanya membangkit kepada istri, tapi juga sering menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan sang istri. Allahumma. Itu ilmu agama membuat kita mudah mendapatkan pahala. Kalau yang tidak punya ilmu, misalnya datang ke sini, wah saya ini nggak enak loh, tetangga semuanya pada datang, saya enggak, saya tak datang ke sana. Ini nggak ada pahalanya. Karena kehadirannya ke sini bukan karena Allah, tetapi karena nggak enak dengan. Nah, untuk bisa memilih ini kan ilmu. Begitu juga dengan ilmu yang lain. Orang yang punya ilmu ekonomi tentu di dalam aktivitas ekonominya berbeda dengan orang yang sama-sama dagang tapi tanpa hasilnya apa? Di sini ada pedagang paling hasilnya 1 bulan, ya katakanlah 2-3 juta, kalau sehari 100.000 kan berarti hanya 3 juta. Tapi mereka yang dagang dengan ilmu, yang sudah punya titel, itu kalau dagang sehari cuma 100.000 merasa rugi. Nah, itu jadi dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan agama hidup menjadi terarah. Kalau kita tidak tahu agama, katakanlah seorang suami pulang kerja dari sawah bagi para petani atau dari kantor kelurahan, kantor desa, sampai rumah meja makan kosong, maunya marah sama saya enggak ninggalin uang belanja. Ibu ada saudara rahimahullah. Kemudian dengan seni hidup menjadi lebih indah. Kita terhibur, jiwa kita itu memang butuh seni.
Kalau orang hanya beragama dan berilmu saja tanpa bisa menikmati seni, maka lihatlah orang-orang yang beragama tapi wajahnya angker, gak pernah senyum, gak pernah senang, karena memang tidak bisa menikmati seni. Nah, makanya saya terima kasih kepada ibu yang menghibur, menenangkan jiwa kita. Juga tentu saja terima kasih kepada semua yang hadir, karena tanpa kehadiran ibu bapak saya juga nggak bisa ngomong. Nanti saya bicara sendirian tanpa ada yang mendengar. Ibu dan saudara rahimahullah, sesuai dengan acara kita adalah acara peringatan Isra Mi'raj, maka walau sesingkat mungkin akan saya sampaikan tentang Isra dan Mi'raj, terutama tentang ayat yang saya baca di dalam kalimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ila akhir ayat. Pertama saya ingin menyampaikan tentang ta'awudz dan basmalah. Kalau kita membaca Al-Quran bukan dari awal surat, maka setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim langsung membaca ayat tanpa bismillahirrahmanirrahim. Loh, baca bismillah bukan sunnah, itu kan baik. Ya, sunnah betul baik, tapi ada tempatnya.